Shalom bagi kita semua. Saya Neni Remiati Berutarigan, kelas 4A Teologi. Video ini untuk kita yang ingin mengetahui apa itu teknologi dan media pembelajaran di gereja, serta apa peranan teknologi dan media pembelajaran ini untuk meningkatkan iman jemaat. Video ini juga untuk memenuhi tugas UAS ST Abdi Sabda dengan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Setia Ulina Tarigan. Pertama sekali, kita harus mengetahui dahulu apa itu teknologi. Tentunya bagi kita yang sering menggunakan teknologi, apalagi hidup di tengah zaman sekarang, sudah tahu apa itu teknologi. Teknologi adalah cara atau sistem yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita tahu bahwa macam-macam teknologi itu banyak sekali kita temui di dalam aktivitas kita sehari-hari. Banyak sekali kita temui di dalam lingkungan kita beradaptasi. Ada itu teknologi kesehatan, teknologi informasi, teknologi pertanian, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana teknologi dan media pembelajaran di gereja. Hal ini tentu berbeda dengan teknologi-teknologi lainnya. Teknologi gereja ini untuk membangun jemaat Tuhan. Teknologi gereja ini untuk mendewasakan iman jemaat. Teknologi ini harus berada di tengah-tengah organisasi atau komunitas iman, sehingga teknologi gereja mempunyai peranan penting untuk memajukan jemaat. Dan kita melakukan teknologi pastinya harus diikuti dengan media. Dalam perkembangan teknologi, maka media juga harus berkembang. Artinya, teknologi dan media itu tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan teknologi dan media yang berada di tengah-tengah gereja, itu tidak bisa dipisahkan. Dalam kita menggunakan teknologi dan media ini, tentunya ini tidak boleh bertentangan dengan tata gereja. Namun teknologi ini harus membawa jemaat lebih maju. Menggunakan teknologi dan media pengajaran untuk mewujud menyatakan visi dan misi gereja yang sedang kita majukan. Sebagai contoh, saya ini berasal dari gereja GBKP. Yang menjadi visi GBKP adalah GBKP menjadi sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia. Nah, tentunya di dalam perkembangan teknologi, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menyatakan rahmat Allah ke seluruh dunia. Bukan sebaliknya, tapi teknologi ini membawa kita untuk lebih maju menyatakan rahmat Allah. Dan yang menjadi misi GBKP yang pertama, menumbuh kembangkan spiritual jemaat yang berbasis Alkitab. Yang kedua, menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Allah. Ketiga, memperkuat semangat gotong royong antar sesama jemaat dan masyarakat. Dan yang terakhir, menggali dan menumbuh kembangkan potensi jemaat untuk bersekutu dan bersinergi. Melalui misi ini,
kita juga bisa menggunakan teknologi dan media pembelajaran untuk memajukan, untuk mewujud nyatakan yang menjadi misi GBKP ini. Dan yang menjadi tujuan GBKP tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yaitu terwujudnya warga GBKP yang telah siap menghadapi tantangan zaman, menjadi subjek pelayan dan transparan, memberikan kebaikan kepada masyarakat, kreatif dan mampu mengelola konflik dengan penuh cinta damai. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya tujuan GBKP itu, yaitu menjadi subjek pelayan dan tantangan zaman ini kita tidak menjadi terbelakang. Yang menjadi tujuan GBKP ini yaitu menghadapi tantangan zaman. Melalui hadirnya perkembangan teknologi ini, maka kita bisa berada di tengah-tengah zaman yang sekarang. Oleh karena itu, bisa kita lihat bagaimana perkembangan teknologi dan media pengajaran itu di tengah-tengah gereja kita. Nyatanya yang kita lihat bagaimana renstra kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas gereja tidak terlepas dari teknologi dan media pembelajaran. Apalagi kita sebagai mediator harus bisa memilih teknologi, harus bisa menggunakan teknologi yang tepat untuk gereja dalam membangun dan mendewasakan iman jemaat. Media dan teknologi itu harus menjadi bahan kita untuk memajukan iman jemaat. Teknologi dan media pembelajaran itu bisa kita gunakan untuk bersekutu. Teknologi dan media pembelajaran juga bisa kita gunakan untuk melayani. Teknologi dan media pembelajaran itu juga bisa kita lakukan untuk bersaksi. Nah, di sini jelas bahwa teknologi dan media pembelajaran itu juga bisa kita lakukan dalam panggilan tugas panggilan gereja. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana teknologi dan media pembelajaran di gereja dan apa peranan media dan pembelajaran gereja di gereja kita. Terima kasih.